Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Wahyudi akan mempresentasikan dengan tema negara hukum. Secara istilah, negara hukum ini nih merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing gitu, seperti Rechtsstaat dari Belanda. Secara historis ya istilah negara hukum ini udah lama banget nih dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad pertengahan ya. Di Indonesia sendiri nih negara hukum nih udah dipergunakan sejak negara ini memproklamasikan sebagai negara merdeka gitu. Di Indonesia, negara hukum udah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan negara hukum Indonesia ini nih dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD 1945 butir 1 tentang sistem pemerintahan yang dinyatakan bahwa Indonesia ini negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Penyebutan kata hukum dalam penjelasan umum yang menunjukkan bahwa konsep hukum memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator. Meskipun ya nggak harus serta-merta menyamakan antara konsep hukum dengan konsep negara hukum Indonesia, sebab kan antara keduanya sangat berbeda filosofi gitu maupun latar belakang budaya masyarakatnya. Konsep negara hukum juga untuk saat ini nih udah jadi model bagi negara-negara di dunia. Bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum ini juga diadopsi oleh beberapa negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal gitu. Konsep ini nih ya semula dikembangkan di kawasan Eropa besar, Eropa Tengah mungkin. Hakikat negara hukum juga pada pokoknya kan berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Setiap konsekuensi juga yang dianut konsep negara hukum ini nih ya dalam setiap negara apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya gitu. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat ya rakyat yang dianggap berdaulat di atas segala-gala, yang kemudian juga melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum juga mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi ya mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Di dalam negara hukum juga penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara tidak dapat dilepas dari pembatasan gitu yang ditetapkan dalam hukum, karena penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional konsep negara hukum ini selalu dikaitkan sama prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi. Adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ya ke dalam fungsi yang berbeda-beda gitu. Mengenai makna kan dari negara berdasar atas hukum, menurut Mohtar Kusumaatmadja, beliau berkata makna terdalam dari negara ini berdasarkan atas hukum adalah kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum. Pemahaman demikian kan membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa ya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa adanya pengecualian sekalipun. Lalu sejarah lahirnya konsep hukum atau Rechtsstaat adalah hasil pemikiran dari Immanuel Kant dan Frederick Julius Stahl yang kemudian itu dikembangkan di negara-negara Eropa kontinental.
Konsep Restaat Immanuel Kant ini nih melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep apa Natswakerstat. Dalam konsep ini nih negara menjamin kebebasan individu gitu sebagai anggota masyarakat. Negara juga tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Maka dari itu tuh konsep Restaat ini disebut juga sebagai negara hukum liberal. Konsep Restaat dalam arti formal ini nih menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Lalu pemikiran konsep Restaat menurut Julius Stahl ya sebagaimana dikutip sama buku yang ditulis oleh Miriam Budiarjo mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari yang pertama itu diakuinya hak-hak asasi warga negara, yang kedua adanya pemisah atau pembagi kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa dikenal trias politikal. Trias politikal. Yang ketiga itu pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Peradilan administrasi ini nih maksudnya untuk memberikan kayak semacam jaminan perlindungan warga negara gitu dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa. Biasanya melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya. Sama dengan pemikiran Stahl, DHM Mewison yang dikutip sama Philippus M. Hudson, beliau berkata bahwa undang-undang dasar atau konstitusi juga merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum. Sebab konstitusi ini nih merupakan jaminan wadah penuangan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Lalu berbicara tentang ciri-ciri Restaat, ada pula seperti adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat. Lalu adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada di tangan parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas, sama pemerintahan yang berdasarkan tindakannya atas perundang-undangan. Lalu ada juga diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat. Pemikiran teori tentang negara ini nih banyak dikemukakan sama para filsuf, yang kemudian juga perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum gitu tentang negara hukum yang kemudian juga dikenal dengan tujuan hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian gitu. Para filsuf juga antara lain seperti Plato yang mendasarkan suatu negara hukum pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana gitu. Lalu warga negaranya juga terdiri atas kaum filosof yang bijak. Selanjutnya juga dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkret negara hukum diformulasikan gitu oleh para ahli ke dalam Restaat dan Rule of Law yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi gitu dan pemisah kekuasaan. Kalau menurut Scheltema, Restaat itu tuh teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa kontinental. Yang pertama itu kepastian hukum, kedua persamaan, ketiga demokrasi, keempat itu pemerintahan yang melayani umum gitu. Persamaan ini nih
artinya itu persamaan hak bagi setiap orang ya, memberi kepada setiap orang apa yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu negara hukum yang dipahami sebagai suatu persamaan melahirkan gitu prinsip orang yang sama di hadapan hukum, dan setiap orang juga mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Rafli Wahyudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.